Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang pencemaran air. Oke, sebelum itu kalian tahu nggak sih apa sih pencemaran itu? Oke, pencemaran lingkungan atau environmental pollution adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kemudian di sini ada jenis-jenis pencemaran. Yang pertama ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan pencemaran radiasi. Kali ini kita akan membahas tentang pencemaran air. Untuk pengertiannya, pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Menurut PP Nomor 20 Tahun 1990, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Penyebab pencemaran air yaitu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA sampah rumah tangga dan sebagainya. Kemudian ada sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah atau atmosfer berupa hujan. Kemudian di sini ada karakteristik dari pencemaran air yang berbeda-beda seperti meningkatnya kandungan nutrien yang mengarah pada eutrofikasi. Kedua, sampah organik seperti air selokan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Kemudian yang ketiga ada polutan industri seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien dan padatan. Yang keempat kemudian ada limbah pabrik yang mengalir ke sungai. Oke baik, kemudian kita lanjut ke dampak pencemaran air. Yang pertama ada dampak terhadap kehidupan biota air. Jika terlalu banyak zat pencemaran pada air limbah akan menurunkan kadar oksigen yang terlalu dalam air. Akibatnya, kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen menjadi terganggu dan mengurangi perkembangannya. Yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air pada tanah dapat diukur melalui facial coliform telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini dibuktikan oleh suatu survei sumur dangkal yang ada di Jakarta. Banyak penelitian yang mengidentifikasikan terjadinya pencemaran tersebut. Yang ketiga ada dampak terhadap kesehatan. Dampak pencemaran air terhadap kesehatan akan menularkan bermacam-macam penyakit antara lain. Pertama, air sebagai media untuk hidup mikroba patogen. Yang kedua, air menjadi sarang-sarang dan menyebarkan penyakit. Yang ketiga, jumlah air yang tersedia tidak cukup sehingga manusia yang bersangkutan tak dapat membersihkan dirinya. Yang
keempat yaitu dampak terhadap estetika lingkungan. Banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut semakin tercemar yang ditandai dengan bau yang menyengat serta airnya yang kotor. Juga diikuti dengan tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Kemudian kita lanjut ke cara menanggulangi pencemaran air. Yang pertama yaitu ada pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan karena mudah memilikinya dan murah harganya. Kemudian yang kedua ada IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment, yaitu pengolahan pertama, yang kedua ada secondary treatment, pengolahan kedua, dan tertiary treatment, yaitu pengolahan lanjutan. Kemudian di sini kita akan membahas tentang bagian terakhirnya, yaitu cara pencegahan pencemaran air. Yang pertama yaitu menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau permukiman. Kedua, pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Yang ketiga, ada pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat-zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran. Oke, sekian video penjelasan mengenai pencemaran air. Terima kasih sudah menonton video ini.